biaya. Nah, untuk materi yang terakhir ini, untuk materi yang terakhir ini gitu ya, teman-teman nanti tidak akan saya berikan tugas. Karena memang setelah selesai kuliah ini kan teman-teman nanti menyiapkan untuk ujian tengah semesternya. Untuk soal ujian tengah semester, apa teman-teman sudah dapat soalnya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Artinya gini, untuk yang soal penilaian residensial, teman-teman belum mendapatkan soalnya ya dari BAK ya? Belum ya? Belum, Pak. Namun saya juga belum cek lagi sih, Pak. Nah, gini aja teman-teman, yang jelas teman-teman mengerjakan dulu untuk yang analisis pasar, properti, dan analisis site and base use. Insya Allah kalau tidak ada perubahan, soalnya di analisis pasar dan analisis site and base use. Ya, jadi yang sesuai dengan kemarin saya beritahukan ke teman-teman, karena ini ujiannya tetap sama, sifatnya take home, semacam teman-teman mengerjakan tugas, gitu ya. Jadi minta tolong untuk yang analisis pasar dan analisis site and base use, teman-teman siapkan dan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, terus sebagai tambahan gitu ya, kalau tidak salah itu diberikan batasan, salah satunya misalnya jumlah suku kata tidak lebih dari 1.500 kalau tidak salah, 1.500 suku kata gitu ya. Namun demikian ya ada lebih-lebih sedikit atau kurang-kurang sedikit, oke lah kalau saya nggak terlalu mempermasalahkan itu. Yang penting teman-teman mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Tapi salah satu di klausula soal berbunyi seperti itu. Jadi kalau untuk saya pribadi, teman-teman yang jadi mahasiswa, saya nggak ada masalah kalau misalnya nanti ada lebih-lebih dikit atau kurang-kurang dikit, nggak ada masalah. Itu ya, yang penting pekerjaan kalian bisa maksimal dan seoptimal mungkin. Nah, terus kemudian untuk jadwal ujian, teman-teman sudah dapat semua? Sudah, Pak. Sudah ya, jadwal ujiannya sudah dapat. Nah, ujian penilaian properti residensial direncanakan pada tanggal 9 Juni ya, kalau nggak salah ya. Kalau tidak salah, ujiannya dilaksanakan tanggal 8 apa 9? 9, Pak. 9. Sebentar. Saya cek dulu di jadwal. Hari Rabu. Hari Rabu di jam 11 sampai dengan jam 14. Jam 11 sampai dengan jam 14. Sorry. Oh, jam 11 ya, saya nggak tahu. Selesainya nanti jam berapa. Kalau pokoknya di sini cuma ada jam 11 mulainya. Waktu mulai ujiannya jam 11. Nah, harapan saya adalah teman-teman pada saat ujian sudah tidak mengerjakan ujian lagi, tapi sebagai formalitas teman-teman harus mengikuti ujian. Nah, pada saat setelah selesai, maksudnya gini, teman-teman secepatnya setelah melakukan absensi ujian dan lain sebagainya, teman-teman saya harapkan langsung mengupload jawaban ujiannya ya. Kenapa seperti itu? Harapan saya takutnya nanti pada saat mendekati akhir-akhir jam selesai ujian, berebut untuk mengupload jawaban. Akhirnya malah menjadi teman-teman kesulitan upload. Itu ya. Nah, terus sekarang kita sepakati, kecuali teman-teman mengupload ujiannya, saya harapkan teman-teman juga mengumpulkan materi ujiannya lewat Google Drive. Gitu ya. Jadi saya juga nggak berani gini. Jadi intinya gini, saya tetap mendasarkan kepada upload jawaban teman-teman. Tapi kemungkinan kan mungkin jawaban yang diupload mungkin belum tentu bisa lengkap karena mungkin data-datanya agak kesulitan untuk diupload. Syukur-syukur kalau teman-teman bisa mengupload data-datanya dengan lebih baik. Tapi kalau misalnya teman-teman kesulitan untuk mengupload secara lengkap, saya harapkan kita sepakati saja, karena ujiannya tanggal 9 di hari Rabu, tolong dikumpulkan dalam Google Drive masing-masing
di tanggal 9 jam berapa? Jam 17 ya, paling lambat ya, dikumpulkan ya ujiannya ya di Google Drive ya. Gimana teman-teman, setuju? Baik Pak, setuju Pak. Ya, jadi kecuali teman-teman mengumpulkan ujian lewat upload yang dilakukan di BAK gitu ya, teman-teman juga mengupload di Google Drive-nya masing-masing, di Google Drive yang dibuat oleh PJ gitu ya, teman-teman ngap di situ. Jadi kalau misalnya nanti jawabannya tidak lengkap atau kurang lengkap, saya masih bisa mencari jawaban kalian yang ada di Google Drive. Tapi saya harapkan jawabannya sama. Kalau misalnya tidak lengkap, itu hanya masalah data pendukung yang mungkin teman-teman tidak bisa lampirkan pada saat mengupload pada saat ujian. Tapi harapan saya antara yang diupload di Google Drive sama yang diupload di ujian itu analisis pasar dan analisis bisnisnya sama. Kalau terjadi perbedaan upload gitu ya, misalnya perbedaan ekstrim, saya tetap menilai yang diupload BAK. Ya, jadi saya sepakat kenapa saya tetap menilai yang diupload di BAK, karena yang resmi diupload di ujian adalah yang di BAK. Kalau memang terjadi perbedaan, kalian membuat dua analisis gitu ya yang berbeda, satu diupload di BAK, satu diupload di Google Drive, maka yang akan saya nilai adalah yang diupload di BAK. Kenapa demikian? Karena yang resmi adalah yang upload di BAK. Yang upload di Google Drive ini hanya saya jadikan sebagai pendukung upload di BAK. Apabila memang teman-teman tidak data yang digunakan sekalian beserta dengan analisisnya. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita sepakati nanti di tanggal 9 Juni jam 17 paling lambat teman-teman juga harus sudah mengupload jawaban ujiannya di Google Drive. Fungsinya adalah apabila terdapat kendala atau teman-teman tidak bisa mengupload secara lengkap di BAK, maka teman-teman masih punya backup yang ada di Google Drive. Gitu ya. Namun demikian, saya tetap tidak bisa membantu apabila teman-teman kesulitan mengupload di BAK. Ya. Nanti saya mengikuti peraturan di STAN bahwasanya semuanya harus upload lewat BAK. Saya sifatnya hanya membantu. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak mengupload ujian lewat BAK, saya pun juga tidak akan memberikan nilai. Karena ujian yang resmi harus tetap masuk lewat satu saluran yaitu BAK. Oke ya teman-teman ya, seperti itu ya ketentuannya ya. Bukan berarti saya tidak mau membantu, bukan. Tapi saya malah justru nanti salah kalau tidak sesuai dengan BAK. Misalnya salah satu dari mahasiswa di sini kesulitan mengupload BAK, ya mau nggak mau harus menghubungi BAK dulu supaya bisa diupload ulang atau ada kebijakan tertentu dari BAK-nya. Makanya saya sarankan begitu ujian dimulai, teman-teman punya kesempatan untuk segera mengupload hasil jawaban dari analisis pasar yang sudah dilaksanakan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mengenai ujian dan lain sebagainya? Silakan kalau mau ada yang mau ditanyakan. Pak, saya mau tanya, Pak. Oke. Jadi begini, Pak. Berarti kita untuk yang upload di Drive kelas kemarin itu kita ibaratnya nambahin data-data pendukung gitu, Pak ya? Kalau yang kemarin itu kecuali sebagai data pendukung itu juga tugas. Saya akan menilai dari hasil uploadan teman-teman. Kalau misalnya mencari datanya itu maksimal dan data-data yang diupload maksimal, saya juga akan memberikan nilai yang maksimal. Tapi kalau misalnya uploadan datanya yang di situ minimal, saya juga akan memberikan nilai minimal sesuai dengan data yang diberikan. Jadi digunakan sebagai tugas, digunakan sebagai kuis. Ya, yang adalah yang tugas misalnya upload data-data yang digunakan sebagai kuis, salah satunya yang kemarin melakukan review terhadap ada beberapa paper kemarin yang dijadikan sebagai bahan review. Itu butuh. Saya masih bingung gini, Pak. Maksudnya gini, Pak. Data-data itu kan sebenarnya kemarin Bapak memberikan tugas itu sekaligus kita mencicil data untuk
proyek PPMK ini gitu kan Pak. Tapi Betul, dengan betul. mengupload kita lagi ke Drive kelas, apakah nanti kita buat folder baru dengan nama UTS gitu, kemudian kita masukkan datanya ke situ, atau kita masukkan data aja lagi kembali ke masing-masing pertemuan yang sudah kita buat itu Pak? Atau gimana Pak? Oh, kalau UTS sebaiknya dibuat folder UTS. Jadi kalau untuk UTS sebaiknya dibuat folder UTS, terus dibuat folder UTS. Setelah di folder UTS itu ada pekerjaan kalian. Per nama juga boleh. Jadi misalnya dari PJ-nya membuat satu folder UTS di Google Drive, terus kemudian di dalam folder UTS itu ada nama-nama kalian. Nah, silahkan dimasukkan per nama di folder UTS. Ya, yang pertama apa namanya jawaban ujian, analisis pasar dan analisis hack and base use-nya itu sesuai dengan yang diupload di BAK. Nah, syukur-syukur kalau datanya juga bisa diupload di foldernya BAK. Tapi kalau tidak bisa, data-datanya, artinya data-data yang digunakan untuk analisis itu boleh diupload di folder apa namanya Google Drive kita. Bisa dipahami, Putu? Bisa Pak, berarti nanti tetap ibaratnya sama aja kayak kemarin itu Pak ya, karena tugasnya pertemuan satu, tapi nanti per nama itu kita buatkan aja folder baru dengan folder UTS gitu Pak ya. Betul ya, ya. Baik Pak, Pertama nanti folder UTS gitu. baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ya. Ada lagi teman-teman? Silahkan kalau masih ada. Udah nggak ada? Sudah siap ujian? Sudah ya, harusnya udah jadi kemarin analisis pasar dan analisis high and base use-nya harusnya udah jadi. Tinggal upload aja. Kalau misalnya belum jadi ya tinggal poles sana poles sini dikit lah paling. Harusnya draftnya sudah ada semua, nanti dikumpulkan gitu ya. Nanti nilainya akan saya beritahukan ke teman-teman, entah nanti lewat PJ atau mekanismenya seperti apa. Gitu ya. Kalau perlu boleh nanti teman-teman presentasi satu persatu. Kalau misalnya ada yang masih kurang, nanti saya berikan masukan kurangnya di mana. Agar nanti laporannya juga makin bagus. Oke, cukup teman-teman? Pak, sepertinya Pak. Oke ya, cukup ya. Oke, untuk penjelasan ujian tengah semester seperti itu dulu. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang mau ditanyakan, nanti silahkan. Nah, saya akan memulai kuliah pagi ini. Nah, kita untuk pagi ini kita belajar bersama-sama masalah pendekatan biaya. Nah, di pendekatan biaya itu juga sama. Saya yakin teman-teman juga sudah mendapatkan pelajaran ini di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Sudah mendapatkan pelajaran ini di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Jadi saya juga sama, sifatnya hanya mata kuliah ini gitu ya. Jadi mereview dari bab pelajaran pendekatan biaya ini. Nah, di dalam pendekatan penilaian gitu ya, ada 3 pendekatan yang paling umum digunakan. Nah, salah satunya yang sudah kita pelajari kemarin pendekatan perbandingan data pasar atau pendekatan perbandingan atau pendekatan data pasar atau pendekatan pasar. Terus kemudian yang kedua ada pendekatan biaya. Nah, pendekatan biaya ini ada juga yang menyebut sebagai pendekatan kalkulasi biaya. Itu sebenarnya sama, hanya sebutan saja yang berbeda, gitu ya. Nah, syarat dari pendekatan biaya ini adalah harus mengerti atau mencari biaya reproduksi, biaya pembuatan baru atau biaya penggantian baru. Nah, untuk mencapai nilai pasar gitu ya, diperlukan data-data biaya penggantian baru atau pembuatan baru yang mencerminkan dari biaya produksi yang diperoleh dari nilai pasar, yang diperoleh dari pasaran yang berlaku, kemudian dikurangi dengan penyusutan. Nah, cuman untuk mencari penyusutan nanti ada berbagai metode yang bisa digunakan untuk mencari penyusutannya. Nah, itu apa namanya? Penilaian dengan menggunakan pendekatan biaya. Nah, sebetulnya semua aset juga bisa dinilai dengan menggunakan pendekatan biaya. Asal bisa diketahui
biaya reproduksinya atau biaya penggantinya. Gitu ya. Namun pada umumnya, khusus kita belajar penilaian residensial ini, pendekatan biaya pada umumnya kita gunakan untuk melakukan penilaian bangunan. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bisa juga digunakan untuk melakukan penilaian tanah. Gitu ya. Kapan? Ya, teman-teman sudah belajar PBB P5L. Di dalam PBB P5L, nilai tanah gitu ya, nilai tanah produktif misalnya untuk perkebunan, perhutanan dan lain sebagainya, kecuali menggunakan penilaian dengan menggunakan pendekatan pasar, juga melakukan penilaian dengan pendekatan biaya, yaitu dengan menambahkan biaya investasi tanaman. Gitu ya, BIT, biaya investasi tanaman itu juga biaya. Sehingga nilai tanah sama dengan nilai pasarnya ditambah dengan biaya investasi tanaman. Nah, tidak menutup kemungkinan, teman-teman bisa juga menggunakan biaya juga untuk melakukan penilaian tanahnya. Gitu ya. Kapan itu ditemukan? Ya, apabila teman-teman melakukan penilaian gitu ya, apabila memang di pasaran itu tidak ditemukan data pembanding yang sama dan sebanding. Misalnya teman-teman tinggalnya di desa, yang ditemukan hanya data pembanding berupa sawah. Supaya sawah bisa menjadi tanah yang siap bangun, itu berarti harus ada biaya untuk nguruk sawah, terus kemudian untuk memadatkan sawah supaya sawah itu sejajar dengan jalan gitu ya. Pada umumnya kan sawah itu berada di bawah jalan. Sehingga untuk menyamakan sawah dengan jalan, ketinggiannya itu harus ada biaya pengurukan, biaya pemadatan, dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, terus kemudian dalam pendekatan kalkulasi biaya, nilai diperoleh dari biaya pembangunan baru dikurangi dengan penyusutan. Bisa dari pembangunan baru, bisa dari dengan penggantian baru. Dalam pendekatan kalkulasi biaya akan lebih dapat diandalkan pada saat biaya pembangunan yang akurat tersedia dan penyusutan yang ada cukup kecil. Jadi pada umumnya penilaian pendekatan biaya itu akan lebih tepat atau lebih angkanya itu lebih mendekati harga pasar, nilai pasar gitu ya, atau lebih akurat apabila digunakan untuk menilai bangunan yang penyusutannya kecil. Jadi digunakan untuk menilai bangunan-bangunan baru. Tapi apabila digunakan untuk menilai bangunan-bangunan yang lama, yang penyusutannya besar gitu ya, nah penilaian dengan menggunakan pendekatan biaya ini kurang akurat sebetulnya. Namun demikian, ya karena adanya pendekatan ini, maka mau tidak mau teman-teman harus menilai atau melakukan menentukan penyusutan dengan sebaik-baiknya agar nilai yang dihasilkan itu akurat. Nah, dasar pemikirannya. Pemikiran yang mendasari pendekatan kalkulasi biaya ini adalah seorang pembeli yang paham tidak akan mau membayar lebih dari biaya pembangunan konstruksi yang sejenis, dikurangi penyusutan dengan asumsi tidak ada penundaan. Jadi prinsip substitusi sebetulnya. Ya, pendekatan biaya ini menganut sisi substitusi. Bahasanya pembeli properti tidak akan membeli atau membayar lebih dari suatu properti di mana harga yang diberikan itu lebih dari harga yang ada pada umumnya. Kemudian data pasar digunakan untuk menilai komponen dari objek penilaian termasuk tanah. Jadi untuk melakukan penilaian properti yang berupa tanah gitu ya, itu pada umumnya masih menggunakan pendekatan pasar. Ya, jadi khusus untuk penilaian residensial ini, penilaian pendekatan biaya hanya digunakan untuk menilai bangunan. Sedangkan untuk tanahnya tetap menggunakan penilaian pendekatan data pasar. Nah, prinsip-prinsip penilaian
yang ada pada penilaian pendekatan biaya, tadi yang pertama sudah ada prinsip substitusi, kemudian prinsip high and best use, kemudian ada prinsip supply and demand, gitu ya, penawaran dan permintaan, gitu ya. Kemudian prinsip externality. Nah, pada prinsip high and best use tinggi dan terbanyak. Jadi menggunakan prinsip berdasarkan penggunaan terginya. Terus kemudian prinsip supply and demand, permintaan dan penawaran dan permintaan, bahwasanya harga akan mengikuti perkembangan permintaan dan penawaran. Terus kemudian tadi sudah saya sebutkan prinsip substitusi, di mana si pembeli tidak akan membayar lebih terhadap suatu properti dibandingkan dengan biaya properti pembelian properti lain yang sama, gitu ya. Nah, terus kemudian yang terakhir tadi ada prinsip eksternalitas, di mana harga suatu properti dipengaruhi dari keadaan eksternal di luar kontrol pemilik properti tersebut. Jadi misalnya ada aturan pemerintah, terus kemudian yang bisa menyebabkan naik atau turunnya nilai properti, yang bisa memicu suatu permintaan dari properti. Terus kemudian ada aturan RT RW yang terbaru dari pemerintah dan lain sebagainya yang menyebabkan nilai yang ditentukan oleh prinsip eksternalitas karena keadaan di luar kontrol pemiliknya. Jadi kalau misalnya sekarang ada pembebasan PPN mengenai PPN membangun sendiri atau PPN terhadap rumah gitu ya, ya akan memicu mungkin tingkat pembelian terhadap properti-properti tertentu. Ya kalau terhadap barang bergerak, contohnya ya pembebasan PPN BM terhadap mobil tertentu gitu ya. Yang pertama PPN BM terhadap pembelian mobil di bawah 1.500 cc mengakibatkan beberapa dealer kewalahan untuk memberikan memproduksi mobil dengan model tertentu karena banyak orang yang ingin membeli mobil tersebut. Terus kemudian diperluas lagi dengan pemberian pembebasan PPN BM tahap kedua terhadap mobil dengan cc kurang dari 250 cc, 2.500 cc gitu ya, menyebabkan tumbuh naik permintaan terhadap mobil-mobil tersebut sehingga menggerakkan ekonomi. Nah, itu merupakan contoh prinsip eksternalitas. Aturan pemerintah yang menyebabkan nilai suatu barang gitu ya bisa berubah. Terus kemudian penerapan. Jadi penilaian pendekatan biaya lebih tepat diterapkan dalam kondisi objek penilaian baru dibangun dan difungsikan sesuai dengan baik dan tertingginya. Jadi apabila orang membangun suatu bangunan sesuai dengan high and best use-nya. Kemudian objek penilaian memiliki karakteristik yang tipikal pada wilayah tersebut. Jadi objek penilaian memiliki karakteristik yang tipikal itu artinya yang sama, yang umum pada wilayah tersebut. Jadi kalau misalnya di situ kegunaannya untuk rumah, ya tipikalnya untuk rumah, misalnya dalam suatu komplek perumahan. Terus kemudian objek penilaian merupakan sebuah objek dengan penggunaan khusus. Penggunaan khusus ya artinya berbeda dari lingkungannya. Misalnya digunakan untuk klinik, itu kan penggunaan khusus tertentu untuk pabrik dan lain sebagainya. Terus kemudian tersedia data untuk menilai komponen objek penilaian. Berarti ini DKPB-nya ada, DBKB-nya ada, SNC-nya ada. Terus kemudian kurang tepat diterapkan dalam kondisi tidak terdapat penjualan tanah kosong. Kemudian biaya pembangunan sangat sulit untuk diukur. Biaya pembangunan sangat sulit untuk diukur itu pada umumnya digunakan untuk bangunan-bangunan yang lama, semacam museum, semacam bangunan-bangunan cagar budaya, itu pembangunannya sulit diukur gitu ya, karena memang metode pembangunan, terus kemudian bahan-bahan bangunannya itu sudah discontinue di
di lapangan sehingga hanya menggunakan biaya pengganti yang tentunya keakuratan biaya pengganti dibandingkan dengan biaya reproduksi lebih akurat biaya reproduksi. Terus kemudian penyusutan sangat sulit diukur, tadi ya penyusutan sangat sulit diukur karena bangunannya sebenarnya sudah lama kayak museum, terus kemudian karena sering diperbaiki, tambah sulam dan lain sebagainya, jadi penyusutannya itu jadi sulit diukur. Nah, objek penilaian sudah sangat tua. Penilaian objek penilaian sudah sangat tua sehingga biaya pembangunan barunya itu mungkin bisa jadi besar, namun penyusutannya juga besar gitu ya. Jadi nilai bangunannya sebetulnya jadi kecil. Terus penerapan. Terdapat dua situasi di mana pendekatan kalkulasi biaya mendapat penekanan terbesar untuk diaplikasikan. Ketika terdapat properti baru yang sejenis, di mana pendekatan kalkulasi biaya akan memberikan indikasi nilai yang tepat. Kemudian untuk pendekatan biaya merupakan satu-satunya yang dapat diterapkan mengingat tidak adanya data pasar dan properti yaitu tidak menghasilkan pendapatan. Jadi apabila terdapat properti khusus gitu ya, di mana dia tidak akan menghasilkan pendapatan, misalnya untuk pabrik atau untuk gudang, di mana dari gudang itu hanya digunakan untuk sendiri, tidak menghasilkan pendapatan, maka ya mau nggak mau menggunakan penilaian dengan menggunakan pendekatan biaya. Gitu ya. Misalnya untuk menilai gudang-gudang tadi, di mana gudang itu sebetulnya merupakan satu rangkaian dengan proses produksi. Jadi misalnya gini, orang punya ruko di Tanah Abang. Ruko di Tanah Abang itu cuma kecil, gitu ya. Jadi di ruko Tanah Abang itu jualan kain, tapi rukonya itu cuma kecil, kayak ruko-ruko biasa. Nah, dia di ruko itu hanya menyediakan sampel. Dia punya gudang, itu di tempat yang lain biasanya. Nah, nanti kalau orang beli, baru diambilkan di gudangnya. Baru diantarkan ke tempat-tempat tertentu. Nah, model-model gudang seperti itu yang kita nilai. Cuman gudang itu tidak bisa kita nilai dengan pendekatan pendapatan, karena gudang itu merupakan bagian dari ruko yang ada di Tanah Abang, kios yang ada di Tanah Abang. Jadi tidak bisa dinilai dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Karena rukonya tadi sebetulnya juga tempat jualnya di ruko, di gudang ini hanya untuk menyimpan barang-barang cadangannya. Gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, langkah-langkah penilaian. Langkah-langkah penilaian ini juga sama, teman-teman sudah sering dapat pelajaran penilaian dengan menggunakan pendekatan biaya, yaitu menentukan opini nilai tanah dalam penggunaan terbaik dan tertinggi, terlepas dari penggunaan saat ini. Gitu ya. Jadi teman-teman melakukan penilaian tanah. Tanah dianggap sebagai tanah kosong, terlepas dari penggunaan saat ini, atau penggantian objek. Terus kemudian mengestimasi jumlah penyusutan. Teman-teman memperkirakan jumlah penyusutannya. Terus kemudian mengurangkan biaya pembangunan baru. Maaf teman-teman ya, saya terpental dari Zoom. Sebentar. Saya ulangi. Nah ini mengurangkan biaya pembangunan atau penggantian baru, kemudian dengan estimasi penyusutan, terus kemudian nilai properti didapatkan dengan cara menjumlahkan nilai tanah dan nilai bangunannya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Langkah-langkah penilaian dengan menggunakan pendekatan biaya? Oke ya,
Pengertian tanah yang belum mengalami pengembangan adalah pada daerah perkotaan, tanah tanpa bangunan atau struktur namun mungkin sudah memiliki pagar, perkerasan, saluran air, dan sebagainya. Pada daerah pedesaan, tanah yang benar-benar belum mengalami pengembangan termasuk pagar, perkerasan, saluran air, dan sebagainya. Jadi, nilai tanah yang dimaksud di sini itu adalah nilai tanah pada umumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi nilai tanahnya itu sudah ada pengembangannya, gitu ya. Pengertian tanah belum mengalami, itu berarti menilai tanah belum mengalami pengembangan. Jadi dalam pendekatan biaya, tanah itu masih dianggap tanah kosong yang belum mengalami pengembangan. Terus kemudian nilai tanah dalam pendekatan biaya, menurut SPI, nilai tanah harus mencerminkan biaya tapak tanah yang sesuai untuk fasilitas ekuivalen modern dengan memerhatikan keluasan, tempat atau lokasi, dan kondisi geografisnya. Kemudian tanah surplus atau area yang berupa tanah kosong harus diketahui peruntukan di masa depannya. Jika tidak diketahui peruntukan harus dilaporkan terpisah. Kemudian penentuan besarnya biaya pembebasan tapak pada tanggal penilaian, asumsi perizinan, sifat. Jadi kemarin kalau misalnya teman-teman mempunyai tanah yang luas, gitu ya, rumahnya tidak terpisah dengan sawah dan kebun, berarti teman-teman seolah-olah menilai dua macam tanah, seolah-olah ya. Terus kemudian nilainya nanti digabungkan, tanah sebagai emplacement tempat berdirinya rumah, gitu ya. Terus kemudian ya sawah, tentunya nilai tanah sebagai emplacement atau berdirinya bangunan akan berbeda dengan nilai tanah sebagai kebun atau tanah sebagai sawah. Dan kalau misalnya memang perbedaannya signifikan, silakan digunakan untuk menggunakan seolah-olah dua macam tanah. Yang satu tanah tempat berdirinya bangunan, yang satu tanah tempat sawah atau kebun. Tapi kalau misalnya teman-teman tanahnya luas, tapi secara fisik memang tidak berbeda, misalnya di desa atau di kampung, itu kan banyak rumah yang memang kebunnya luas, tapi luas dalam hal ini mungkin tidak sampai hektaran, mungkin ya, misalnya hanya 1000 meter, terus kemudian di dekat rumah ada tanaman-tanaman kelapa dan lain sebagainya, yang memang tidak terpisahkan dari halaman rumah ya, sebaiknya hanya menggunakan satu model penilaian saja, tidak perlu menambah penilaian tanah kosong. Misalnya tadi kalau sawah rumahnya jadi satu dengan sawah, kan mungkin bisa dilakukan penilaian yang tanah untuk berdirinya bangunan seolah-olah sebagai emplacement, tanah yang digunakan untuk sawah mencari data pembandingnya dari sawah yang ada di sekitarnya. Gitu ya, seolah-olah seperti itu. Terus kemudian perhitungan nilai bangunan. Nah, nilai bangunan dalam pendekatan biaya dapat didasarkan pada data biaya pembangunan gedung standar yang sudah dipublikasikan oleh developer, kontraktor, atau pemilik bangunan. Perhitungan biasa dilakukan dengan reproduction cost atau replacement cost. Jadi sesuai dengan tugas kita, gitu ya, teman-teman saya bebaskan untuk menggunakan metode atau tools apapun dalam mencari biaya penggantian baru atau biaya reproduksi baru. Teman-teman mau mencari biaya pembangunan baru dari developer boleh, dari kontraktor boleh, dari misalnya DKPB boleh, dari DPKB juga boleh. Jadi bebas. Ya, supaya teman-teman mempunyai bisa didiskusikan. Artinya kalau menggunakan DPKB berapa, mau menggunakan DKPB berapa, mau menggunakan model-model yang lain berapa, itu silahkan. Ya, intinya teman-teman menggunakan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Oke, terus kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, ini ada perbedaan antara reproduction cost dan replacement cost. Teman-teman tentunya juga sudah tahu apa perbedaan antara reproduction cost dan replacement cost. Jadi kalau reproduction cost ini biaya pembangunan baru didasarkan pada duplikat atau replika dengan menggunakan material, konstruksi, layout, dan lain-lain yang sama dengan bangunan pada saat bangunan itu dikerjakan. Sedangkan replacement cost, biaya pembangunan replika bangunan dengan tingkat harga saat ini. Jadi menggunakan bangunan dengan fungsi yang sama gitu ya, dengan menggunakan konstruksi saat ini yang berlaku atau menggunakan material yang saat ini berlaku. Reproduction cost bisa diketahui atau dilakukan apabila memang material, kemudian desain layout, kemudian proses pengerjaan masih bisa dilakukan dengan cara yang sama ketika bangunan itu dibangun. Apabila tidak ditemukan material yang sama, kemudian cara pembangunannya yang berbeda, walaupun hasilnya sama, itu berarti menggunakan replacement cost. Gitu ya. Jadi tidak ada masalah mau menggunakan reproduction cost atau menggunakan replacement cost. Biaya produksi baru ataupun biaya penggantian baru. Nah, sumber data. Sumber data bisa dicari dari biaya pembangunan bangunan yang sedang dikerjakan, kemudian kontraktor yang membangun bangunan yang sejenis, biaya pembangunan yang sudah dipublikasikan untuk area objek penilaian, kemudian estimasi biaya dari profesional. Jadi sumber datanya macam-macam, teman-teman bisa memilih daripada ini gitu ya yang sudah ada, atau misalnya ya mencari data-data biaya pembangunan baru dari instansi terkait, misalnya dari PU yang ada di wilayahnya masing-masing, di PU dari dinas PUPR. Terus kemudian ya kalau misalnya menggunakan datanya di JKN ya berarti menggunakan DKPB. Tentunya DKPB disesuaikan dengan wilayahnya masing-masing. Terus kemudian DBKB juga sama, harus disesuaikan dengan wilayah masing-masing tentunya. DBKB di sini juga harus memperbarui resource-nya. Data-data bangunannya diperbarui, misalnya harga resource-nya disesuaikan dengan tempat tinggal kalian masing-masing. Nah, kemudian untuk menghitung biaya, gitu ya, untuk menghitung biaya itu ada biaya langsung dan biaya tidak langsung yang bisa mempengaruhi besarnya biaya yang digunakan untuk pembangunan baru atau penggantian baru. Ada biaya material itu sama dengan biaya penyusun bangunan, berarti ada batu bata, semen, terus kemudian material gamping, gipsum, cat, dan lain sebagainya. Biaya pembuatan atau instalasi, gitu ya. Kemudian biaya instalasi listrik, kemudian saluran air kotor, saluran air bersih, dan lain sebagainya. Ada biaya penyerahan dan transportasi, biaya komisi, misalnya menggunakan jasa apa namanya jasa-jasa komisi yang lain, misalnya ada biaya masuk dan pajak, biaya tenaga ahli maupun biaya tidak terduga. Terus kemudian untuk menghitung NRC, New Real Production Cost maupun New Real Production Cost, ada metode perhitungan langsung. Ada metode data pasar, ada metode indeks harga historis. Nah, untuk metode perhitungan langsung biasanya digunakan untuk menghitung bangunan dan properti khusus. Kemudian untuk metode data pasar digunakan untuk menghitung tanah dan mesin dan peralatan. Indeks harga historis untuk properti khusus dan biasa digunakan untuk mesin dan peralatan. Nah, metode perhitungan langsung
ada yang namanya survei kuantitas, ada yang menggunakan unit terpasang, ada yang menggunakan metode meter persegi, kemudian ada yang menggunakan metode indeks biaya. Nah, ini metode survei kuantitas, penilai harus menyusun seluruh biaya secara mendetail. Kemudian harus memiliki pengetahuan di bidang konstruksi, menghitung biaya langsung maupun tidak langsung. Kalau unit terpasang, tidak terlalu detail seperti survei kuantitas, namun demikian, menyusun biaya pembangunan berdasarkan unit-unit tertentu. Penilai dapat melakukan penyesuaian untuk beberapa jenis bangunan. Sedangkan metode meter persegi itu relatif sederhana gitu ya, dihitung berdasarkan perbandingan luas bangunan dikalikan dengan biaya per meter perseginya. Nah, harga per meter persegi perlu mempertimbangkan tipe, kualitas konstruksi, dan ukuran, dan juga bentuk bangunan. Sedangkan untuk metode indeks biaya, gunakan jika terdapat risk biaya pembangunan untuk bangunan yang sejenis. Nah, untuk metode survei kuantitas, langkah-langkah melakukan penilaiannya adalah sebagai berikut, yaitu menghitung seluruh komponen biaya pembangunan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan menghitung secara teliti kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan. Jadi dihitung biaya komponennya dan tahap-tahap membangun apa, misalnya konstruksi, membangun pondasi, step-step membangun pondasi apa saja, material yang digunakan untuk membangun pondasi itu apa saja misalnya. Nah, kemudian membuat analisa biaya satuan untuk setiap pekerjaan yang dilaksanakan. Tahap pondasi, tahap pembuatan dinding misalnya. Terus kemudian tahap misalnya finishingnya seperti apa, pekerjaan rangka dan kusen misalnya, dan lain sebagainya. Dapat dilaksanakan jika informasi objek seperti as-built drawing dan spesifikasi bangunan tersedia lengkap. Memerlukan pengetahuan teknis tentang objek penilaian secara mendalam. Nah, ini contoh gambar konstruksi, gitu ya. Dari gambar konstruksi ini dilakukan analisis oleh penilai. Namun demikian tidak semua penilai akan memahami konstruksi ini, gitu ya. Memang penilai bukan seorang ahli arsitek atau seorang ahli teknik sipil, namun sebaiknya dibekali pengetahuan yang cukup. Dan seorang penilai masih diperkenankan apabila dia tidak memahami bangunan tertentu, dia membawa tenaga ahli untuk bisa menghitung biaya pembuatan baru atau penggantian baru. Misalnya kalian diminta untuk melakukan penilaian bendungan. Nah, kalian kan bukan ahli bangunan dan bendungan atau melakukan penilaian terowongan misalnya. Mau tidak mau ahlinya untuk melakukan penilaian terhadap bendungan, baik ahli teknik sipil maupun ahli-ahli yang lain gitu ya, untuk mendapatkan nilai biaya pembangunan baru dari bendungan tersebut. Nah, ini contoh gambar konstruksinya. Nah, analisis biaya satuan pekerjaan. Nah, bisa juga menggunakan koefisiennya. Ya, daftar usaha bisa juga menggunakan koefisiennya. Koefisien bahan itu juga sama juga penilaian dengan menggunakan metode indeks. Atau kalau tidak, sama dengan penyesuaian kalau dalam penelitian pendekatan data pasar, penilaian dengan pendekatan data pasar. Nah, contohnya seperti ini. Koefisien bahan, upah, dan alat berdasarkan analisis BOW-nya. Kemudian SNI atau pengalaman kontraktor. Kemudian pekerja mempunyai koefisien 0,4 orang per satuan harga. Jadi ini berdasarkan koefisien dalam RAB-nya berdasarkan analisis BOW. Analisis BOW nanti teman-teman juga sebenarnya sudah tahu kayak semacam analisis dalam RAB menggunakan bahasa Belanda. Kemudian alat bantu berapa, kemudian didapatkan total sekian, 14.250. Nah, ini juga sama untuk analisis satuan pekerjaan.
1 meter pasangan batu merah dengan perbandingan 1 PC dibanding dengan 3 pasir. Gitu ya. Jadi untuk satuan paket pekerjaan dengan koefisien seperti ini menghasilkan angka biaya pembuatan baru sebesar 64,155. Nah, ini contoh perhitungannya. Jadi untuk membuat pondasi dan slup sepong bertulang, ini pekerjaannya seperti ini gitu ya. Kemudian akan mendapatkan harga totalnya seperti ini. Ini contoh perhitungan menggunakan metode survei kuantitas. Nah, kemudian metode unit terpasang. Menghitung seluruh komponen biaya membangun, baik langsung maupun tidak langsung, dengan menghitung langsung komponen yang terpasang. Satuan unit biaya tetap dihitung berdasarkan metode survei kuantitas. Informasi seperti as-built drawing dan spesifik bangunan tidak terlalu diperlukan selama survei dapat dilakukan. Semua komponen yang ada diukur dengan satuan yang ditetapkan. Metode ini lebih ringkas daripada metode survei kuantitas. Dengan metode ini, biaya membangun dihitung berdasarkan persatuan unit komponennya yang menjadi bagian dari bangunan, dihitung termasuk bahan-bahan, tenaga kerja, overhead, dan keuntungan pemborong. Untuk mendapatkan nilai bangunan dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh biaya pekerjaan per unit terpasang termasuk biaya plumbing, elektrikal, dan lain sebagainya. Nah ini, kalau dalam unit in place itu langsung. Jadi pekerjaan pondasi luasnya sekian, harga satuannya sekian sebesar 2.112. Tapi kalau dalam apa namanya survei kuantitas, pekerjaan pondasi batu kali itu diperlukan biaya tukang sekian, diperlukan biaya pasir sekian, butuh semen sekian, sehingga harga satuan 40 ini dapatnya dari mana? Ya dari survei kuantitas tadi. Pekerjaan struktur. Nah, pekerjaan struktur itu apa yang dilakukan? Misalnya menggunakan besi ukuran berapa, terus kemudian menggunakan semen, menggunakan kerikil, menggunakan pasir, karena ingin dalam pekerjaan struktur adalah membuat beton-beton sebagai struktur dari bangunan misalnya, sehingga mendapatkan nilai sekian. Nah, pekerjaan dinding itu apa isinya? Misalnya membuat batu bata, dari batu bata, ada pasir, ada semen, terus kemudian membuat acian, dan lain sebagainya, sehingga didapatkan harga satuannya 26.500. Dan seterusnya ya teman-teman ya, seperti ini. Atap misalnya, pembuatan atap ini terdiri dari pekerjaan apa saja? Membuat reng misalnya, terus membuat kuda-kuda misalnya, terus memasang genting. Gentingnya dari genting yang model jenis apa, ketemu per meternya sekian. Membuat langit-langit atau membuat plafon, misalnya menggunakan baja ringan, atau menggunakan langit-langitnya dari kayu misalnya, terus kemudian dibuat dari triplek atau gypsum misalnya, dan seterusnya. Ini ya, jadi kalau unit terpasang per unit terpasangnya. Kalau yang tadi survei kuantitas, di dalam survei kuantitas pekerjaannya lebih detail. Nah, metode meter persegi. Metode meter persegi ini menghitung NRC dengan mengambil data NRC per meter persegi dari bangunan yang sudah ada atau yang sebanding. NRC data pembanding dihitung dengan berdasarkan metode survei kuantitas di bangunan. Jika terdapat perbedaan, spesifikasi maupun klasifikasi bangunan pembanding, maka dilakukan penyesuaian. Metode ini disebut juga dengan metode komparatif metode, disebut juga dengan metode perbandingan sebetulnya. Nah, dengan metode ini, biaya per meter persegi bangunan yang telah diketahui. Untuk mendapatkan nilai bangunan dilakukan dengan cara mengalihkan luas bangunan dengan biaya per meter persegi bangunan yang sebanding.
Bila terdapat perbedaan spesifikasi maupun klasifikasi, maka dilakukan penyesuaian. Gitu ya. Jadi ada beberapa penyesuaian untuk mendapatkan biayanya untuk metode per meter persegi. Penilai harus mengetahui luas lantainya. Perhitungan luas lantai berpedoman pada pengukuran dilakukan dari as ke as. Untuk ruang-ruang di luar bangunan seperti teras dan balkon, maka dihitung setengah bagiannya. Nah, ini contohnya sebuah rumah tinggal memiliki spesifikasi seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian nilai bangunan per meternya adalah 2.100.000. Nah, apabila bangunan itu apabila sebuah rumah tinggal memiliki spesifikasi yang sama dengan luasan yang berbeda, maka nilai per meter persegi ini bisa dikalikan dengan luas bangunan yang akan dibangun. Sehingga diketahui nilai pembiayaan pembangunan baru adalah 630. Nah, ini akan bisa berbeda apabila lantai dari bangunan ini berbeda. Misalnya yang ini menggunakan lantai keramik. Terus kalau menggunakan lantai misalnya marmer, ada biaya penambahan sebesar 100.000 per meter. Maka di sini NRC akan berubah menjadi 2.200.000 kalau memang berbeda. Tinggal perbedaannya ada di mana. Misalnya lantai keramik diubah menjadi lantai marmer. Penambahan dari keramik menjadi marmer ada biaya 100.000 per meter. Ya tinggal 2.100.000 ditambah 100.000 per meter. Gitu ya teman-teman ya, sehingga angkanya akan berubah. Terus yang terakhir adalah metode indeks biaya. Dalam metode indeks biaya ini, penghitungan NRC dengan menyesuaikan NRC bangunan pada saat ini berdasarkan NRC pada saat dibangun. Indeks biaya didapat dengan membandingkan indeks biaya saat ini dengan indeks biaya pada saat dibangun. NRC sama dengan 1 pada saat dibangun, saat ini dibanding saat dibangun kali biaya pembangunan. Metode ini jarang digunakan karena dapat gagal dalam perhitungan beberapa struktur yang berbeda. Karena ada perbedaan struktur. Nah, cuman memang ini semacam menggunakan inflasi, teman-teman. Jadi kalau nilai bangunan sekarang ini dianggap 100, maka apabila melakukan penilaian pada 10 tahun yang akan datang, kayak semacam ada inflasi berapa persen ke arah 10 tahun yang akan datang. Namun perhitungannya dihitung tiap tahun. Dengan metode ini, biaya membangun dihitung dengan mengalihkan indeks kenaikan harga bangunan sekarang dengan harga bangunan yang asli. Metode ini digunakan bila diketahui biaya pembangunan yang asli atau original construction cost dengan memperbandingkan indeks biaya pada saat dibangun. Ya, jadi apabila dibangun pada tahun 1988 indeksnya 125. 998 indeksnya 195, ya tinggal 195 dibanding 125 kali 25 juta, ketemu 39 juta. Nah, yang ini contohnya juga sama. Gitu ya, indeks pada saat dibangun 1,2. Indeks pada saat dilakukan penilaian tahun 2008 2,4. Ya tinggal 2,4 dibagi 1,2 kali biaya pembangunan barunya pada saat itu. 120 juta. Ya tinggal 2 kali 120 juta sama dengan 240 juta. Nah, permasalahan dalam penentuan RSC yaitu validitas data, yaitu tingkat kebenarannya. Kebenaran itu maksudnya teman-teman harus pada saat melakukan pengamatan di lapangan itu benar-benar melihat kebenaran datanya. Terus kemudian sumber datanya, siapa yang memberikan datanya, kemudian legalitas dari bangunan tersebut gitu ya.
Nah, kebenaran di sini gini teman-teman. Teman-teman akan susah untuk menentukan campuran antara semen dan pasir manakala bangunan itu sudah jadi. Ya, kalau masih ada RAB-nya sih gampang. Tapi tidak semua bangunan, apalagi sekarang residensial yang teman-teman lakukan penilaian itu sudah tidak ada data RAB-nya. Emang teman-teman tahu perbandingan antara pasir dan semennya berapa? Emang teman-teman tahu apakah bangunan itu menggunakan pasir dan semen? Ada yang menggunakan pasir, gamping, dan semen. Fungsi gamping adalah untuk pengganti semen, biar biayanya lebih murah. Kemudian dasar asumsi itu termasuk dasar teori, teman-teman menggunakan teori yang mana, kemudian kebenaran teori tersebut, sumber data pendukungnya, dan legalitas. Legalitas di sini termasuk dengan teori yang sudah terbukti. Ini ya permasalahan dalam penentuan NRC. Terus sekarang kita lanjut ke perhitungan penyusutan. Definisi penyusutan itu adalah sebagai pengurangan nilai dari nilai pembuatan baru. Ya, penyusutan merupakan pengurangan nilai pembuatan baru. Nah, pengurangan nilai ini bisa berasal dari pemakaian atau kerusakan atau keadaan yang sekarang kurang baik. Bisa juga dipengaruhi oleh faktor luar yang menyebabkan pengurangan nilai, faktor cuaca, faktor lingkungan gitu ya. Jadi apabila teman-teman rumahnya pinggir pantai yang sering terkena angin, yang sering terkena air yang lembab, air maupun air yang lembab mengakibatkan korosinya menjadi lebih cepat kalau rumahnya di pinggir pantai misalnya dibanding rumah yang terletak di tengah kota atau yang di pedesaan gitu ya. Terus kemudian penyusutan dalam jumlah penyusutan dari waktu membangun sampai dengan saat penilaian. Penyusutan karena ada umur gitu ya. Umur karena komponen bangunan makin lama juga akan mengalami kerusakan dengan sendirinya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan, penyusutan dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, baik yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Nah, faktor internal ini misalnya adalah umur. Jadi umur itu makin tua bangunan, otomatis juga makin berkurang kekuatan bangunannya. Terus kemudian bahan yang digunakan jelas ya, semakin lama juga bahan-bahan itu juga mengalami kerusakan. Kualitas atau kelas bahan. Terus kemudian kualitas pelaksanaan pembuatan, baik atau buruknya pemeliharaan, kemudian model, ukuran, dan bentuk. Jadi model-model tertentu juga bisa menyebabkan lebih cepat mengalami penyusutan. Contohnya model, ukuran, bentuk itu gini. Rumah model minimalis itu kemungkinan besar akan lebih mudah cepat usang dibanding rumah yang modelnya non minimalis. Kenapa? Karena rumah minimalis kan jarang terdapat teras atau rumah-rumahnya model minimalis sehingga kusen, terus kemudian rangkanya mudah terkena cuaca. Karena atapnya yang memang juga bentuk-bentuknya minimalis. Gitu ya. Jadi mengakibatkan tingkat kerusakannya lebih cepat dibanding dengan model-model yang lain. Terus kemudian faktor eksternal, misalnya ada peraturan pemerintah, tadi ya kondisi lingkungan dan peruntukan. Oh, saya lanjutkan lagi.
Nah, golongan penyusutan itu ada penyusutan fisik, dan penyusutan fungsional. Kerusakan fisik ini disebabkan oleh faktor internal dari bangunan tersebut. Sedangkan kemunduran ekonomis atau penyusutan ekonomis disebabkan oleh faktor eksternal. Nah, kemudian untuk kerusakan fisik, kerusakan fungsi dan ekonomi, itu ada yang bisa diperbaiki dan ada yang tidak bisa diperbaiki. Kerusakan yang bisa diperbaiki sampai dengan saat penilaian, di mana biayanya lebih kecil atau sama dengan kenaikan nilai properti. Itu definisi dari biaya untuk perbaikannya. Tapi kalau tidak bisa diperbaiki, itu artinya biaya perbaikannya itu lebih besar dari kenaikan nilainya. Justru nilainya menjadi minimal. Ya, jadi kerusakan bisa dianggap bisa diperbaiki. Intinya gini, semua penyusutan sebetulnya bisa diperbaiki. Semua penyusutan pada umumnya bisa diperbaiki. Cuman biaya perbaikan yang diperlukan itu lebih tinggi daripada biaya pembangunan barunya atau tidak. Kalau biayanya lebih besar dari kenaikan nilainya, berarti penyusutan itu dianggap tidak bisa diperbaiki. Walaupun sebenarnya juga bisa. Gitu ya. Tapi apabila penyusutan tersebut lebih kecil daripada kenaikan nilainya, berarti penyusutan itu bisa diperbaiki. Nah, contoh yang tidak bisa diperbaiki itu apabila ada kerusakan pada struktur bangunannya atau pada pondasi bangunannya. Di mana sebetulnya biaya perbaikannya itu bisa ada, tapi biaya perbaikannya cukup tinggi. Sehingga seolah-olah kita membuat bangunan dari baru lagi, yang menyebabkan dianggap penyusutannya sudah incurable, artinya tidak bisa diperbaiki. Nah, penyusutan teknis atau penyusutan fisik. Penyusutan fisik ini disebabkan oleh aus, rusak, retak, patah yang terjadi pada struktur bangunan. Hal ini disebabkan oleh faktor umur yang ada. Ya, kalau teman-teman misalnya rumahnya bocor, gentengnya retak, terus kemudian ada kayu yang lapuk, terus kemudian ada rumahnya yang retak, nah itu namanya adalah kerusakan fisik. Terus kemudian ada ubinnya yang misalnya pecah, ada plafonnya yang jebol, atau ada plafonnya, ada gentengnya jebol yang menyebabkan plafonnya terdapat bekas-bekas airnya, itu namanya penyusutan fisik. Nah, kemudian kemunduran fungsional, yaitu kemunduran yang disebabkan oleh perubahan perkembangan teknologi sehingga menyebabkan bangunan atau peralatannya menjadi kurang efektif. Kemunduran fungsional meliputi perencanaan yang kurang baik, ketidakseimbangan dengan ukuran, model, bentuk, umur, dan lainnya, seperti arsitektur yang sudah ketinggalan zaman, plafon yang terlalu tinggi, penempatan kolom yang tidak pada tempatnya, perubahan peruntukan bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan awal, sehingga mengakibatkan berkurangnya nilai bangunan, dan lain sebagainya. Gitu teman. Jadi ada kerusakan fisik, ada kerusakan fungsi, dan yang ketiga ada kerusakan ekonomis, yaitu kemunduran yang disebabkan oleh adanya perubahan eksternal atau lingkungan, seperti zoning, perubahan jalur lintas kerja, dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, kemudian rendahnya lingkungan, terus kemudian ada lagi misalnya perubahan keadaan ekonomi, perubahan penetapan lokasi, terus kemudian adanya aturan-aturan dari pemerintah atau dari pihak eksternal yang menyebabkan jadi berkurangnya nilai suatu properti.
Nah, ini konsep umur gitu ya, konsep umur. Konsep umur. Nah, ada beberapa macam umur gitu ya. Nanti teman-teman baca sendiri. Apa itu umur ekonomis gitu ya, pembangunan, apa itu umur fisik, dan apa itu umur efektif, dan apa itu umur actual. Terus kemudian ada renovasi, restorasi, dan rehabilitasi. Nah, renovasi, restorasi, dan rehabilitasi itu terkait dengan apa namanya penyusutannya. Jadi kalau misalnya melakukan penilaian, kemudian konsep penyusutannya menggunakan umur gitu ya. Kalau misalnya ada renovasi seperti apa, ada restorasi seperti apa ada rehabilitasi seperti apa, nanti silakan dipelajari sendiri gitu ya. Dan pada umumnya kalau menggunakan bantuan software penghitung new reproduction cost atau new replacement cost, itu konsep penyusutan ini sudah dihitung berdasarkan konsep umur ini. Nanti biasanya ada pertanyaan tahun dibangunnya tahun berapa, tahun renovasinya tahun berapa, maka akan dihitung penyusutannya. Nah, saya lanjutkan langsung aja ke menghitung penyusutan. Ada yang menggunakan teknik tidak langsung dan ada yang menggunakan teknik langsung. Nah, pada penghitungan penyusutan dengan menggunakan teknik tidak langsung, yaitu teknik menghitung penyusutan dengan cara menganalisis perbedaan antara nilai properti baru dengan nilai properti berdasarkan harga pasar pada saat penilaian. Besarnya penyusutan diperoleh dengan cara menghitung biaya pembuatan baru bangunan pada saat penilaian. Kemudian berdasarkan perbandingan data pasar dihitung nilai bangunan saat penilaian setelah mengalami penyusutan. Jadi ini menghitung penyusutan secara tidak langsung. Nah, misalnya gini, sebuah rumah tinggal dibangun tahun 96. Luas tanahnya 300 meter, luas bangunannya 200 meter. Nah, pada tahun 2006 rumah itu dibangun, dinilai dengan nilai tanah 500.000 per meter. Terus kemudian berdasarkan data pasar, rumah tinggal tersebut mempunyai nilai pasar sebesar 220 juta. Biaya untuk pembangunan baru rumah tersebut sebesar 400.000 per meter persegi. Nah, penyusutannya ini. Jadi berdasarkan pendekatan biaya, bahwa nilainya 110 juta. Tadi dari biaya pembangunan barunya diketahui 80 juta. Sedangkan berdasarkan data pasar, itu nilai tanah dan bangunan tersebut adalah 220.000. Sedangkan berdasarkan biaya, rumah itu nilainya adalah 230.000. Sehingga terdapat perbedaan nilai sebesar 10 juta. Nah, perbedaan sebesar 10 juta itu dianggap sebagai penyusutannya. Sehingga nilai penyusutannya adalah 10 per 80. Sama dengan 12,5%, sama dengan 1,25. Jadi, diketahui nilai pasarnya, bahwasanya perumahan sejenis tersebut harganya 220 juta. Terus kemudian nilai biaya pembangunan baru adalah 80 juta. Nilai tanahnya ini juga berdasarkan dari nilai tanah sekitar pada tanggal penilaian. Sehingga 150 dijumlah dengan 80, sehingga terdapat nilai rumah berdasarkan pendekatan biaya adalah 230. Padahal kalau rumah itu dijual, lakunya itu hanya sebesar 220. Sehingga angka 10 jutanya ini digunakan sebagai penyusutannya.
Sehingga penyusutannya adalah 10/80, dianggap sebagai penyusutan bangunannya. Sebesar 12,5 atau 1,25 per tahunnya. Nah, pada umumnya orang melakukan penilaian bangunan dengan menggunakan teknik langsung, yaitu metode garis lurus dan metode terinci, breakdown method, kerusakan fisik, kerusakan fungsi, dan kerusakan ekonomis. Nah, untuk yang teknik garis lurus, metode ini terbatas untuk menghitung penyusutan fisik saja. Besarnya penyusutan dianggap konstan setiap tahun. Metode ini tidak banyak dipengaruhi oleh data dan perhitungan yang rumit. Tahap perhitungan kerusakan fisik sama dengan tentukan umur atau manfaat bangunannya, tentukan umur efektif bangunan berdasarkan kondisi bangunan tersebut. Kemudian umur efektif bangunan dapat sangat dipengaruhi oleh kondisi bangunan. Terus kemudian kondisi fisik bangunan dipengaruhi oleh mutu, bahan, dan pemeliharaan dari bangunan tersebut. Nah, ini contohnya. Suatu bangunan yang berumur 6 tahun diperkirakan masa manfaatnya 60 tahun. Dari hasil pengamatan pemeliharaan bangunan jelek, sehingga bangunan tersebut seolah-olah lebih tua dari umurnya. Nampak seperti 10 tahun umurnya. Nah, kemudian pensusutannya berapa? Nah, umur bangunan secara fisik nampak seperti 10 tahun. Nah, 10 tahun dibandingkan dengan umur masa manfaatnya 40 tahun, 10/40 sama dengan 25%. Jadi penyusutan secara garis lurus adalah 25%. Nah, masing-masing komponen bahan yang membentuk bangunan diperkirakan besar penyusutannya. Kalau ini berdasarkan komponen bangunannya. Untuk menentukan besarnya penyusutan secara tepat, perlu pengamatan yang teliti dari masing-masing komponen. Nah, suatu bangunan rumah tinggal mempunyai masa manfaat 60 tahun. Pada saat dinilai umur bangunan tersebut 6 tahun. Dari penghitungan NRC dengan unit in place diperoleh seperti ini. Nah, depresiasinya diperkirakan per komponen bangunannya. Sehingga total dari penyusutan fisik adalah 24 juta. Sehingga 24 juta per 172 per 114,2%. Jadi depresiasi fisik bangunan tersebut adalah sebesar 14,2%. Nah, saya lanjutkan dulu. Kemudian breakdown method. Metode ini digunakan untuk menghitung depresiasi bangunan, adanya kerusakan fisik, kemunduran fungsi, dan kemunduran ekonomis. Nah, disebabkan karena pemeliharaan yang kurang, baik kondisi komponen bangunan yang kurang baik, kondisi ini dapat diperbaiki sehingga menjadi lebih baik. Berkurangnya nilai karena kerusakan fisik dapat diperkirakan pada jumlah biaya yang diperluarkan untuk memperbaikinya. Nah, kalau kerusakan fisik yang tidak dapat diperbaiki, pada prinsipnya secara teknis semua kerusakan dapat diperbaiki. Namun apabila besarnya biaya yang dipergunakan untuk memperbaiki tidak seimbang dengan peningkatan nilai, maka dikatakan tidak dapat diperbaiki, misalnya kerusakan pondasi bangunan. Nah, kalau kemunduran fungsinya dapat diperbaiki, misalnya modernisasi dapur, penambahan kamar tidur, dan lain sebagainya. Besarnya kemunduran fungsi adalah sebesar biaya yang dikeluarkan untuk memperbaikinya. Nah, kemunduran fungsi yang tidak dapat diperbaiki seperti menyangkut tata ruang, dimensi ruang yang tidak efisien, letak kolom yang kurang tepat, tidak terpenuhinya prinsip high and best use. Contohnya seperti ini, sebuah bangunan rumah tinggal berumur 10 tahun dengan masa manfaatnya 40 tahun, mempunyai 3 kamar tidur dengan ukuran 2 kali 2 meter persegi. Luasnya 300 meter persegi. Kemunduran fungsi yang disebabkan karena ukuran kamar tidur diperkirakan sebesar 5%. Kemunduran ekonomis karena dibangun di dekat TPA mengakibatkan mundur sebesar 5% per tahun. Nah, kemudian depresiasinya berapa? Nah, penyusutan fisiknya 25%. Terus penyusutan fungsinya 5% kali 10 minus 25.
sama dengan 3,75, kemunduran fungsinya 10,25. Jadi dikalikan dulu jumlah penyusutan yang sudah dilakukan penyusutan fisik, 10 kurangi 25% ini, 100 dikurangi 25% ini, sehingga totalnya dijumlah. Nah, teman-teman, saya menyarankan kalau memang teman-teman menggunakan suatu tool tertentu, nanti penyusutan fisiknya secara otomatis akan ada di tools tertentu. Tapi kalau misalnya teman-teman melakukan penyusutannya, menghitung penyusutannya secara manual, saya lebih cenderung menyarankan teman-teman untuk menghitung penyusutannya dengan metode biaya, yaitu biaya yang dipergunakan untuk memperbaiki bangunan tersebut. Misalnya gini, teman-teman rumahnya retak-retak. Nah, untuk memperbaiki keretakan tersebut dibutuhkan biaya. Kira-kira berapa sih? Oh, misalnya saya mendatangkan tukang. Kurang lebih dalam waktu 1 minggu bisa selesai tukangnya. Oke, ongkos tukangnya 1 minggu misalnya. Ada 7 hari. Pasaran tukangnya di situ berapa? Misalnya 100.000 per hari, 700.000 biaya tukang. Terus kemudian, untuk memperbaiki kerusakan, material yang digunakan apa? Semen sama pasir. Semen butuhnya berapa? Paling 1 sak atau paling setengah sak, ya berarti semennya 20 kilo misalnya. 1 kilonya berapa? 5.000 misalnya, kali 20. Terus kemudian pasir, yang dibutuhkan pasir itu kira-kira berapa ya? Oh, pasir kira-kira berapa meter kubik. Ya, tinggal dikalikan pasirnya berapa. Terus kemudian diaci, berarti sudah masuk ke biaya tukang. Berarti ada lagi biaya semen. Oh, sudah masuk tadi dalam biaya semen. Kemudian dicat lagi sesuai dengan warnanya. Butuh cat berapa? Pembelian cat. Terus kemudian butuh kuas. Beli kuasnya berapa? Nah, itu dimasukkan ke dalam biaya seperti itu. Terus kemudian selain rumahnya misalnya plafonnya ada yang jebol. Plafonnya gipsum. Kalau nambah plafon gipsum diperlukan biaya berapa ya? Kalau cuma nambah plafon gipsum misalnya 1 hari kelar. Ongkos tukang 100.000. Beli gipsum lambaran 1 lembar 80.000. Terus kemudian pengecatan berapa, beli komponnya berapa kilo. Kurang lebih selesainya seperti itu. Nah, bisa ditambahkan untuk menghitung penyusutan fisiknya. Tinggal nanti kira-kira kemunduran fungsinya berapa, kalau memang ada kemunduran fungsinya. Terus ditambah dengan kemunduran ekonomis. Kurang lebih seperti itu untuk menghitung penyusutan secara manual. Nah, kemudian nilai objek penilaian adalah biaya penggantian baru, ditambah biaya tidak langsungnya, ketemu nilai bangunnya, dikurangi dengan penyusutan. Ketemu kemudian total nilai bangunannya, kemudian ditambah dengan nilai tanahnya, ketemu nilai objek penilaian secara keseluruhan. Oke, itu materi yang dapat kami sampaikan, dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan, kita lanjutkan ke sesi diskusi. Silahkan kalau teman-teman misalnya ada hal-hal yang mau ditanyakan. Pak, izin Pak, saya mau bertanya lagi Pak. Silakan. Jadi gini Pak, tadi kan baru saja Pak menyampaikan untuk penyesuaian fisik bisa dikatakan dengan biaya perbaikannya gitu Pak ya. Berarti nanti kita tinggal langsung kurangkan saja RCN-nya dikurangi dengan biaya perbaikan itu gitu kan Pak ya. Betul ya. Berarti kita tidak usah perlu mengestimasi lagi berapa murah efektifnya, berapa masa manfaatnya, itu tidak perlu lagi gitu Pak ya. Ya, tinggal tergantung dengan biaya yang digunakan untuk memperbaiki sehingga seolah-olah objek itu menjadi objek yang baru kembali. Oke Baik, ya, Pak. bisa diterima Baik, ya. Pak. Oke, Bisa ya. Pak. Terus saya mau tanya lagi Pak, terkait dengan penyusutan ekonomi maupun fungsional. Itu kan kalau saya lihat itu sepertinya susah untuk dikuantifikasi Pak ya. Kalau tadi itu kan juga kita kira-kira mengestimasi aja gitu Pak. Terus kita bisa tahu nanti dia penyusutan ekonominya dan fungsional itu dengan data apa Pak? Betul. Memang penyusutan ekonomi dan fungsional ini memang agak susah untuk diketahui.
Kalau penyusutan fungsi ini sebetulnya memang sifatnya subjektif ya. Artinya gini, kondisinya seperti ini. Rumah model sekarang itu adalah rumah yang sudah ada carportnya. Rumah yang misalnya ruangan utama ada kamar mandi dalamnya dan lain sebagainya. Nah, namun demikian kan karena rumah sudah terlanjur dibangun, untuk dibangun carport kan agak susah gitu ya. Jadi apakah itu mau dimasukkan ke dalam penyusutan fungsinya ya silahkan teman-teman. Terus kemudian kalau contoh tadi misalnya membangun balok. Ya kalau balok sudah ada di tengah ruangan, kita mau pindah balok kan juga sudah tidak dapat lagi dipindah. Karena memang pindah ya rumahnya ambruk beneran kan gitu kan. Kalau model sekarang kan balok ditempatkan di pinggir-pinggir dan lain sebagainya sehingga tidak mengganggu fungsi dari ruangan. Nah, hal seperti itu memang sifatnya subjektif. Mungkin teman-teman bisa mencantumkan beberapa fungsi penyusutan fungsi yang tidak sesuai dengan rumahnya. Ya misalnya tadi, mungkin ada teman-teman yang rumahnya belum dilengkapi dengan kamar mandi dalam misalnya. Nah itu bisa dimasukkan dalam penyusutan fungsi. Atau misalnya tadi, rumahnya ruangannya sempit, sehingga hanya masuk dalam kamar itu kamar tidur tok. Misalnya lemari tidak bisa masuk, barang-barang lain tidak bisa masuk. Nah itu mungkin bisa dianggap mempunyai penyusutan fungsi atau tidak optimal. Nah, biayanya ya sebesar untuk ruangan gitu ya. Membuat ruangan bisa ditempati dengan hal semacam itu. Atau misalnya rumahnya kalau rumah zaman dulu kampung misalnya itu kamar mandinya, jambannya itu terpisah dengan rumah induknya. Jadi kalau misalnya mau mandi itu harus keluar rumah dulu ada di belakang rumah. Mau BAB harus keluar rumah dulu karena kakusnya berada jauh di rumah. Tempat nyucinya juga seperti itu. Nah itu mungkin bisa dianggap sebagai penyusutan fungsi. Di mana rumah yang modern, rumah yang sekarang kamar mandinya, terus kemudian tempat BAB-nya, tempat cucinya itu menjadi satu dengan rumahnya. Misalnya contohnya seperti itu. Terus terkait dengan faktor eksternal, faktor-faktor ekonomis, faktor-faktor eksternal yang bisa menambah penyusutan, itu saya contohkan tadi misalnya gini, rumahmu berada di pinggir pantai, berada di pinggir laut, di mana rumah yang berada di pinggir laut tadi sering kena angin, di mana angin itu sifatnya basah. Karena angin itu membawa uap air yang sifatnya basah. Sehingga apabila uap air itu menempel pada dinding-dinding rumah atau pada besi-besi di rumah, menyebabkan tingkat korosinya lebih cepat dibanding kalau rumahmu itu ada di gunung atau di tempat yang lain di mana udaranya tidak lebih lembab. Karena air yang dibawa oleh angin, air laut yang dibawa oleh angin, itu karena mempunyai kadar garam yang tinggi menyebabkan korosinya lebih cepat. Nah, itu bisa masuk ke dalam faktor tadi, kerusakan karena ekonomis tadi. Ya, atau misalnya teman-teman yang rumahnya eksternal, faktor alam yang menyebabkan penyusutan lebih cepat terjadi dibanding dalam kondisi yang normal. Mungkin itu butuh penjelasan saya.
Baik Pak, bisa diterima Pak. Terima kasih Pak. Oke teman-teman, silakan kalau misalnya masih ada hal-hal yang perlu didiskusikan lagi. Silakan teman-teman, maaf teman-teman, saya agak sedikit on off video karena jaringan saya jelek, saya takutnya ada teman-teman yang mau tanya, saya nggak dengar. Jadi saya on off video sebentar, stop. Oke, silakan kalau mau ada yang ditanyakan teman-teman. Kalau misalnya belum ada, Mohon maaf Pak, masih termute Pak. oke, maaf. Oke teman-teman, mohon maaf ya karena jaringan saya jelek, makanya saya agak mematikan kamera gitu ya, karena di gambar saya teman-teman tidak ada pergerakan gitu ya. Saya pikir jaringan saya yang memang agak jelek karena biasa kalau pagi juga dipakai anak-anak saya sekolah online jadi berebut jaringan gitu ya. Jadi untuk kertas kerja itu memang kertas kerjanya berbeda-beda teman-teman ya. Nanti teman-teman sesuaikan, artinya gini, KPB otomatis kertas kerjanya akan berbeda apabila teman-teman menggunakan DBKB gitu ya. Jadi untuk kertas kerjanya nggak saya share karena teman-teman kemarin sudah saya berikan DBKB, DKPB dan lain sebagainya yang itu merupakan apa namanya bagian dari penilaian pendekatan biaya. Sebentar saya carikan. Ya, jadi kertas kerjanya bisa berbeda-beda ya teman-teman ya. Kertas kerjanya bisa berbeda-beda. Nanti silahkan teman-teman sesuaikan dengan apa namanya tools yang teman-teman gunakan. Jadi belum tentu teman-teman juga sama gitu ya. Intinya kertas kerjanya kalau penilaian dengan ini adalah model-model RAB. Ya, yang tentunya berbeda antara DKPB, DBKB maupun SNI.
Nah, ini yang model-model SNI kan misalnya seperti ini kertas kerjanya. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa beda-beda, ya memang beda-beda gitu ya. Terus kemudian yang model-model DKPB misalnya, nah formulir survei DKPB-nya seperti ini. Nah, kan beda-beda, nggak ada masalah. Ya, jadi nggak ada masalah, beda-beda. Terus kemudian, sebentar. Nah, yang pakai di BKB, yang punyanya DJP seperti ini. Penyusutannya dia sudah ada secara otomatis juga yang pakai DJP. Ini teman-teman. Kalau teman-teman misalnya mau menggunakan kertas kerja yang lain juga silahkan. Tidak saya ini kan apa? Tidak saya batasi. Oke. Oke teman-teman silahkan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi. Pak, saya mau tanya lagi deh, Pak. Oke. Jadi gini, Pak, berarti kalau kita katakanlah menggunakan DBKB atau DKPB itu kan berarti data untuk rumah yang kita nilai itu berarti harus ada gambar tekniknya dong, Pak ya. Berarti kita harus tahu slope-nya berapa gitu dan sebagainya komponen bangunannya itu. Terus kalau misalnya data itu tidak tersedia, berarti kan kita boleh menggunakan katakanlah dengan yang Bapak jelaskan tadi, misalnya kita nanya ke kontraktor gitu berapa dengan biayanya sekarang itu kan bisa seperti itu. Berarti kan kalau misalnya kita nanya ke kontraktor ya kita nggak perlu pakai DBKB atau DKPB itu, Pak ya. Idealnya semua penilaian harus ada gambarnya. Namun tidak menutup kemungkinan juga tidak ada gambarnya karena memang bangunan-bangunan yang zaman dulu memang tidak dilengkapi dengan gambar strukturnya. Nah, karena tidak dilengkapi dengan gambar tekniknya gitu ya, dengan gambar tekniknya, maka mau nggak mau salah satunya adalah dengan melakukan identifikasi bangunan. Identifikasi bangunan untuk melihat material-material penyusun bangunan. Nah, material-material penyusun bangunan bisa teman-teman identifikasi. Misalnya ini temboknya dari apa? Kan tembok itu bisa dari batu bata, bisa dari batu, bisa dari batako, bisa dari hebel misalnya, zirkon atau hebel. Nah, itu teman-teman harus identifikasi itu. Tapi kalau ada gambarnya, kemungkinan di dalam gambar juga sudah menyebutkan material penyusunnya itu sebetulnya apa, atau di RAB yang sudah ada itu apa. Tapi kalau tidak ada, teman-teman harus identifikasi itu. Jadi plafon rumah kalian itu apa sih? Oh, ada yang pakai triplek, ada yang pakai kayu, ada yang pakai bambu dianyam. Kalau orang Jawa bilang pakai gedek gitu ya, gedek gitu ya. Jadi bambu yang dianyam misalnya, ada yang misalnya tanpa plafon misalnya, nggak ada masalah. Berarti tanpa plafon misalnya. Nah, itu harus diidentifikasi. Terus kemudian lagi, kalau tidak ada gambarnya, teman-teman juga harus melakukan pengukuran misalnya terhadap apa? Luas bangunannya. Bangunan itu luasnya berapa sih? Ya berarti teman-teman harus apa? Narik meteran misalnya. Untuk yang paling sederhana tarik meteran. Kemudian tarik meterannya berapa? Nah, kemudian yang terakhir, teman-teman tahu nggak sebetulnya bangunan kalian itu dibangun tahun berapa sih? Terus kemudian orang tua kalian atau misalnya bangunan itu misalnya miliknya kakek nenek atau mbah-mbah zaman dulu, renovasinya tahun berapa? Nah, itu kan artinya itu informasi itu yang harus dicari. Kalau ada gambarnya mungkin informasi itu sudah terdapat dalam gambar. Tapi kalau tidak ada
Kalau tidak ada gambar, berarti kalian harus mencari sumber data yang bisa dipercaya. Nah, hasil pendataan itu dimasukkan ke dalam form pendataan dari bangunan. Nah, formnya bisa kalian bikin sendiri, bisa misalnya mengikuti form yang di JKN. Kalau di DJP ya berarti mengikuti SPOP. Tapi ya sebaiknya tidak mengikuti SPOP. Hitungan bolehlah menggunakan DBKB, tapi formnya jangan form SPOP karena SPOP itu untuk apa namanya untuk kepentingan perpajakan ya, karena kita tidak menggunakan untuk kepentingan perpajakan, tapi untuk kepentingan mengetahui nilai saja. Jadi bisa menggunakan form-form tertentu. Nah, kalau DJP tadi harusnya kan bangunan masuk ke dalam formulir SPOP. Nah, kalau pajak daerah SPOP-nya tentu beda dengan SPOP yang P5L yang baru sekarang. Berarti menggunakan model SPOP yang lama yang punyanya DJP. Jadi itu putus. Jadi artinya kalau tidak ada gambar, ya kalau misalnya gambar oke, kalau ada lebih baik. Kalau tidak ada, berarti harus mencari informasi-informasi bangunan itu tersendiri atau manual yang dituangkan nanti dalam apa namanya form pendataan bangunan. Oke, bisa dimengerti Putu? Bisa Pak, bisa Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan teman-teman yang lain. Ini formulir absensinya di tempat saya yang belum absen Fikri. Hadir, Pak. Fikri belum bisa absen? Ini masih gagal terus, Pak. Oke, yang kedua Hafid Maula. Hafid Hadir, belum Pak. bisa absen? Iya Pak, gagal terus Pak. Oke, terus kemudian Muhammad Al-Iqbal Ansari. Al-Iqbal Ansari juga belum bisa absen? Mana Iqbal? Ini terputus, Pak Iqbal. Iqbal terputus ya. Nanti kalau sudah masuk minta tolong ini ya, Iqbal. Mukhlisin Rusidi Tarihoran. Hadir, Pak. Mukhlisan. Hadir, Mukhlisan. Oke. Pri Anggita Nur Hikmawati. Hadir, Pak. Udah semua. Tinggal si Iqbal ya, Al-Iqbal Ansari ya. Hadir ya? Oke, berarti udah ada semua. Nanti minta tolong teman-teman yang belum absen untuk absen, kalau nggak bisa nanti saya absenin. Oke teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi karena waktunya bersamaan dengan ujian tengah semester, untuk sementara saya tidak berikan tugas untuk kalian gitu ya. Jadi biar bisa konsentrasi ke ujian tengah semester gitu ya. Semoga juga ujiannya bisa mendapatkan hasil yang baik gitu ya, yang optimal, yang maksimal. Untuk jelas untuk mata kuliah saya nggak ada ujian tertulisnya, artinya ujiannya take home dikerjakan di rumah. Karena kita memang goalnya membuat laporan penilaian, jadi harapan saya juga kalian bisa mengerjakan dengan seoptimal mungkin. Oke, masih ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sepertinya belum ada, Pak. Sepertinya belum ada ya. Oke teman-teman, kalau misalnya masih ada, silakan ditanyakan di forum ini karena saya juga lebih nyaman bisa tatap muka dengan teman-teman gitu ya. Tapi kalau misalnya sampai sekarang juga belum ada, karena materinya juga sudah habis, mungkin tatap muka menggunakan Zoom ini saya akhiri. Namun demikian teman-teman masih
dapat diskusi atau tanya jawab dengan menggunakan WA group gitu ya. Jadi masih saya buka pertanyaan sampai dengan kurang lebih jam 10 kurang dikit gitu ya, karena jam 10 saya harus menutup perkuliahan dengan mengisi portal dan lain sebagainya gitu ya. Jadi untuk yang sesi Zoom, karena teman-teman juga belum ada pertanyaan, mungkin kuliahnya saya akhiri. Waktunya juga bisa kalian pergunakan, misalnya untuk merapikan kembali atau menyusun kembali laporan analisis pasar dan analisis high and best use. Jadi minta tolong waktunya masih ada kurang lebih 45 menit, bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan juga saya tidak menutup kemungkinan kalau masih ada pertanyaan silakan bertanya di WA group gitu ya. Tapi harapan saya bisa diselesaikan di forum ini. Tapi oke kalau misalnya ada pertanyaan. Terus kemudian sesuai dengan kesepakatan kita, teman-teman saya harapkan bisa mengupload jawaban UTS-nya nanti di hari Rabu 2 minggu depan lagi di tanggal 9 Juni 2021. Jadi saya tunggu sampai dengan jam 17. Ya, jadi kecuali teman-teman mengupload lewat BAK, lewat saluran yang sudah ditentukan, untuk mendukung atau menambah bukti pendukungnya, teman-teman silahkan diupload juga menggunakan Google Drive. Oke gitu teman-teman? Cukup? Atau masih ada pertanyaan? Cukup ya teman-teman ya? Baik, Pak. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi,